Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Dikutip dari suara.com, Persebaya Surabaya dan Persis Solo sepakat mendukung Menteri BUMN Erick Thohir mengetuai PSSI untuk menyelesaikan carut-marut dunia sepak bola dalam negeri. Jadi ini kami diskusi, kami sudah lebih senang dengan arah perkembangan sepak bola ke depan. Jadi kami diskusi saja, kira-kira harapan kami ke depan apa? Kata Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda usai diskusi dengan manajemen Persis Solo dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka di Balai Kota Surakarta, Kamis 19 Januari 2023. Ia mengatakan salah satu pembahasan yang diangkat adalah mendukung Erick Thohir untuk menjadi Ketua Umum PSSI, sehingga mampu membawa perubahan sepak bola di dalam negeri. Karena momennya adalah sekarang, ini momen terbaik, terbesar untuk melakukan perubahan pada sepak bola nasional. Kalau momen ini lewat, mungkin masa depan sepak bola akan suram dan harus diingat, momen ini muncul karena terjadi tragedi yang mengakibatkan 135 orang meninggal, tragedi Kanjuruhan, katanya. Ia mengatakan yang penting dari kepengurusan baru mendatang adalah seluruh anggota harus bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik dengan seluruh mitra kerja, khususnya klub-klub sepak bola. Tapi yang lebih penting lagi harus selaras dengan Bang Erick, ketua umumnya. Kami sudah capek dengan dunia sepak bola yang carut-marut ini. Harapannya dengan yang baru ini pasti misinya sama, mungkin caranya beda-beda, katanya. Menurut dia, kepengurusan baru harus segera dibentuk agar jangan sampai tragedi Kanjuruhan berakhir sia-sia. Dikutip dari www.goal.com, Persebaya Surabaya rela lepas Marcelino Ferdinand ke klub luar negeri. Konon bisa saja musim ini tak dituntaskan Marcelino bersama Persebaya Surabaya. Marcelino Ferdinand jadi properti panas sepak bola Indonesia seiring penampilan gemilang yang ia perlihatkan bersama Persebaya Surabaya. Gelandang timnas Indonesia itu beberapa kali dikaitkan dengan kepindahan ke luar negeri dan sepertinya bisa terrealisasi dalam waktu dekat ini. Penampilan Marcelino kembali mencuri perhatian ketika ia mencetak brace demi membantu Persebaya memenangkan laga kontra Persita Tangerang. Lini masa Twitter membicarakan namanya, termasuk beberapa pemerhati sepak bola yang berasal dari luar negeri, berharap Marcelino bisa berkarir di Liga Eropa. Aji Santoso selaku pelatih Persebaya memastikan dirinya ataupun klub siap jika harus melepas Marcelino ke klub luar negeri. Kita tahu Marcel masih sangat muda. Saya sangat support kalau ada tim luar negeri yang menginginkan Marcel. Mudah-mudahan nanti ada. Pasti akan kami lepas jika Marcel bermain di luar negeri, ucap Aji kepada awak media. Saya selalu berpesan kepada Marcelino, kamu masih muda, jangan cepat berpuas diri, jangan cepat bangga, jangan meremehkan pemain-pemain yang lalu, tetap humble, tetap rendah hati, sambung Aji. Sejauh ini ada yang menyebut bahwa klub Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam, punya ketertarikan pada adik dari Octavianus Fernando tersebut. Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia mungkin bisa jadi panggung yang bagus untuk Marcelino unjuk kebolehan. Persebaya harus harap-harap cemas kehilangan Marcelino bulan depan karena timnas Indonesia di segala level usia membutuhkan servisnya, terutama timnas Indonesia U20. Mudah-mudahan Marcelino tidak terlalu cepat kembali ke timnas. Karena jujur saja dari 18 pertandingan yang sudah kami lalui, baru 2 kali kami bermain full tim. Yang pertama ketika kami main di Malang dan yang kedua hari ini, ujar Aji. Kemudian kami kutip dan baca dari Indosport.com. Persebaya mulai menunjukkan taringnya dengan menempel ketat Arema FC dalam urutan klasemen Liga 1 Indonesia 2022-2023. Sementara PSM Makassar berada dalam ancaman Madura United dan Persija Jakarta. Persebaya perlahan kembali memasuki jalur kemenangan dan bertekad menggusur tim papan atas Liga 1 di putaran kedua kompetisi.
Terbaru, skuad berjuluk Bajul Ijo itu menang telak 5-0 saat bertandang ke markas Persita Tangerang hari Rabu 18 Januari 2023. Gol disumbangkan Marcelino pada menit 27 dan 48. Kemudian Rizky Ridho menyumbang 1 gol pada menit 63. Paulo Victor menit 81 dan terakhir So Yamamoto pada menit 87. Kemenangan tersebut sekaligus membuat Persebaya menggusur posisi Persita Tangerang yang sebelumnya berada di ranking ke-8 klasemen Liga 1 2022-2023. Selain itu, Bajul Ijo yang mengoleksi 25 poin bakal terlibat perebutan posisi dengan sang rival Arema FC yang ada di posisi ke-7 dengan berselisih 1 poin. Persaingan klasemen Liga 1 tampaknya bakal semakin sengit mengingat masing-masing klub hanya terpaut 1 hingga 3 poin antara satu sama lain. Di peringkat 3 besar pun juga mengalami kondisi senada. PSM Makassar, Madura United, dan Persija diprediksi terlibat persaingan sengit. PSM Makassar sendiri berada di urutan pertama dengan 37 poin, kemudian disusul oleh Madura United yang sudah membukukan 36 poin. Terakhir ada Persija Jakarta dengan 35 poin yang memanaskan 3 besar. Madura United dan Persija berpotensi besar menggulingkan PSM Makassar di puncak. Ketiga klub tersebut tentu tidak akan mau menyia-nyiakan momentum di setiap laga guna bisa berebut titel juara Liga 1 2022-2023. Kemudian dari harian This Way, dari 17 pertandingan baru 2 kali kami komplit saat lawan Arema dan hari ini lawan Persita, kata pelatih Aji Santoso seusai timnya Persebaya mengalahkan tuan rumah Persita Tangerang dengan hasil perfect 5-0. Di laga itu Persebaya memang bisa menurunkan para pemain yang dipanggil mengikuti training center atau TC jangka panjang timnas, yakni Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Dua punggawa itu terbukti punya peran vital dalam permainan Persebaya. Marcel sapaan Marcelino membuka kemenangan Persebaya pada menit 27. Tendangan kerasnya dari luar kotak penalti menghujam ke gawang Persita yang dikawal Dika Bayangkara. Gol yang mirip terjadi ketika Marcel membikin malu kiper asing Arema Adilson Maringa di musim lalu. Marcel lantas membuat brace pada menit ke-48. Ia menceploskan bola dengan mudahnya setelah mendapatkan umpan manja dari striker anyar Persebaya Paulo Victor. Rizky Ridho pun punya peran yang tak kalah vital. Ia sukses turut mengawal gawang Persebaya menjadi clean sheet. Hasil clean sheet itu benar-benar membuat penampilan Persebaya sempurna. Tak hanya itu, Ridho juga menyumbang 1 gol, gol ketiga. Gol yang tercipta dari tendangan bebas. Marcel dan Ridho hampir 2 bulan meninggalkan Persebaya. Mereka memenuhi panggilan TC jangka panjang timnas yang Anda sudah tahu hasilnya. Timnas senior menghadapi Vietnam pun tak berkutik. Sementara itu 2 gol Persebaya lainnya dibuat dari penalti Paulo Victor pada menit ke-81. Kemudian So Yamamoto menutup pesta gol Persebaya pada menit 89. Sedari awal saya tak pernah ragu dengan tim ini, dengan catatan bisa tampil full tim, tutur Aji. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.